Saudara, penjualan barang dengan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery atau biasa disebut COD sudah cukup dikenal di masyarakat. Namun, masih ditemukan ada permasalahan seperti yang viral di media sosial antara konsumen dan juga kurir. Lalu di mana letak permasalahan sebenarnya? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring ada Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, ada Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Iranda. Selamat pagi, serta ada juga Direktur Eksekutif Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Arsy Adini. Selamat pagi Mbak Arsy. Selamat pagi, Mas Irianda. Oke, Pak Tulus, Mbak Arsy, semoga sehat-sehat terus pagi hari ini. Terima kasih sudah mau bergabung dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya ke Mbak Arsy dulu. Mbak Arsy, di mana sih letak permasalahannya dari cash on delivery ini, COD ini? Oke, sebenarnya kalau kita lihat yang lagi viral ini, Mas, evaluasinya kan memang kita lihat pandemi ini memaksa banyak konsumen baru ya untuk belanja online. Dan kenapa saya bilang baru? Karena menurut kami sepertinya kalau konsumen yang sudah terbiasa, mereka lebih memilih ataupun udah paham mekanisme dengan pembayaran digital langsung di platform. Jadi dan juga sudah paham apa itu maksudnya COD gitu. Jadi mekanismenya sudah paham, sehingga kita perlu sekali memang sosialisasi. Di sini juga ada teman-teman dari YLKI, Pak Tulus yang memang sangat bisa berperan, dan juga teman-teman media di sini. Karena kita bisa mensosialisasikan bagaimana sih belanja online yang benar dan aman. Karena dalam sebuah transaksi online itu perlu dipahami ada ekosistem yang berantai. Jadi dari platform, merchant, mitra logistik, mitra pembayaran, dan setiap bagian itu sangat mungkin ada isu. Jadi kita lihat bahwa edukasi sangat penting, dan juga bagaimana kita melihat bahwa kurir itu bukan sebagai customer service ataupun jadi sarana untuk pengaduannya gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kurir itu hanya delivery-nya. Nah itu dia, apa yang kemudian Anda lihat ini tidak tersosialisasi dengan baik bagi konsumen-konsumen yang Anda sebut baru tadi, Mbak Arsy. Kira-kira di mana sih miss-nya, kenapa sih kemudian menjadi protes banget gitu ke kurirnya? Oke, mungkin sebenarnya belanja online dengan sistem COD ini kan hanya berbeda di cara bayar saja ya Mas. Jadi setelah mereka melakukan check out di keranjang platform, konsumen wajib membayar dulu nih kalau misalnya yang di online gitu. Jadi tidak ada transaksi langsung. Tapi kalau untuk COD pembayaran dilakukan ketika kurirnya tuh sampai mengirimkan produk langsung ke konsumen. Jadi selama produk diterima dalam keadaan package yang masih rapi, saat dikirim penjual, konsumen wajib melakukan pembayarannya. Tugas kurir hanya sampai mengirim produk, jadi tidak lebih gitu. Tapi yang terjadi pada saat ada miss di proses pengiriman, nah itu seakan-akan kurirnya itu adalah penjualnya gitu. Jadi kalau misalnya kita flashback dikit, awalnya COD itu adalah bagaimana pertemuan antara penjual dan pembeli. Pada saat waktu tertentu itu mereka sepakat lalu membayar langsung. Biasanya dulu tuh di e-commerce yang memang iklan baris ya, jadi memang tidak melayani pembayaran, jadi langsung kepada penjual. Jadi mereka bisa bernegosiasi langsung di situ. Tapi setelah bergeraknya sekarang, pemahaman COD ini merupakan sistem pembayaran di platform e-commerce. Jadi memang semua pembelanjaan itu di e-commerce, tapi nanti check out-nya ataupun pembeliannya adalah langsung pada pembayaran langsung pada kurir. Nah, hal-hal itu yang memang perlu kita bedakan ya. Jadi memang kurir hanya menyampaikan, oke, barangnya terima, dibayar. Tapi kalau barangnya tidak sesuai, ya mereka harus mengadukannya ke platform. Jadi ada tools di platform yang memang sangat bisa dimanfaatkan, dan platform itu sangat bertanggung jawab jika memang ini rusaknya di mana barangnya. Jika rusaknya di kurir, nanti mereka ada perjanjian sendiri gitu. Tapi memang tidak sesuai, nah kita harus review lagi ke sellernya. Ya itu dia, tadi juga sempat dinyatakan salah satu kurir begitu ya, yang tim Kompas TV wawancara, dan saya meletakkan begitu bagaimana kemudian menjadi seorang konsumen. Misalnya ada konsumen kan beda-beda banget ya Mbak Arsy ya, ada konsumen yang memang insecure nih, aduh barang ini sama nggak nih, bukan rusak ya, sama nggak nih sama yang saya pesan, karena beberapa case kan begitu, ini tidak sama dengan apa yang dipesannya. Kemudian ada beberapa juga yang mengatakan sudah mencoba untuk bertanya ke kurirnya, namun balasan kurirnya juga tidak menjawab gitu. Kalau Anda melihat ini, kalau ada case kayak gini misalnya, kita sekalian sosialisasi untuk pemirsa juga, apa yang harus dilakukan sih sebenarnya, ya, di mana di platform itu yang bisa digunakan untuk memberikan keluh kesahnya, oh barang ini beda misalnya, atau barangnya rusak dan sebagainya, Mbak Arsy? Oke.
Mungkin cerita sedikit ya Mas, jadi bagaimana flow-nya memang kita hendaknya memilih dulu satu platform e-commerce yang memang terpercaya. Kita sekarang tahu ya, rata-rata semua platform yang sudah berjaya sekarang di Indonesia memang sudah sangat terpercaya dan reliable. Jadi kita selanjutnya diperlukan adalah saat memilih produk, pastikan mereka membaca detail produknya. Tidak hanya melihat fotonya saja ya, jadi deskripsi itu sangat penting. Jadi setelah deskripsinya dilihat, pastikan tokonya juga sudah terpercaya. Jadi biasanya kita ada rate, di atas 4 bintang itu sudah bagus. Jadi lalu perlu juga melihat reviewnya dari konsumen lain. Kan kita juga kalau belanja konvensional, kita juga pasti suka ya mendengar komentar orang. Misalnya, jangan ke toko itu, timbangannya kurang pas gitu. Atau belanja di toko ini deh barang bagus dan dikasih bonus misalnya gitu. Jadi jika semua sudah sesuai, silakan melakukan pembelian. Pilih cara bayar dan vendor pengiriman sesuai keinginan. Jika milih digital payment nih Mas, maka konsumen langsung melakukan pembayaran di platform. Jadi jangan khawatir uang Anda tidak akan langsung diterima penjual sebelum konsumen mengkonfirmasi produknya sesuai pesanan. Jadi itu dananya itu disimpan dulu di platform, termasuk sistem COD. Jika pembayarannya harus dilakukan secara ketemu, kurir mencapaikan produknya itu pada pesanan konsumen langsung, itu tuh konsumen tuh verify dulu. Jadi oke, barangnya sesuai, baru aliran dananya tuh masuk ke seller gitu. Nah, jikapun tidak ada kesesuaian produk, konsumen tuh bisa langsung mengajukan keluhannya di platform. Jadi ada tools atau alat untuk mengajukan di semua platform. Jadi langsung silakan buat kesepakatan dengan penjualnya. Dengan solusinya bisa dengan pengembalian uang atau dikirimkan produk baru sebagai pengganti. Jadi pengajuan keluhan ini juga berlaku untuk sistem COD. Jadi tidak bisa mengajukan keluhan ke kurir karena itu bukan tugas mereka. Jadi sangat penting membaca deskripsi produk, rating toko, dan juga review konsumen. Ini jangan sampai terlewatkan ya. Karena itu adalah stage pertama. Oke, itu di platformnya sudah tertera begitu ya. Berarti kan ini juga permasalahan ada di mau baca apa enggak juga nih, misalkan salah satunya Mbak Arsy. Tapi nanti saya akan kembali ke Mbak Arsy terkait dengan apakah kurirnya juga dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan untuk memberitahu nih ke konsumen bahwa kalau mau protes begini. Nanti saya kembali ke situ. Saya ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, Anda melihat permasalahan ini beberapa kali udah kerap terjadi begitu ya antara konsumen dan juga kurir. Sebenarnya Anda melihat bagaimana posisi antara konsumen, kemudian e-commerce dan kurir sendiri kalau dari perspektif Pak Tulus, silakan Pak. Ya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada sistem pembelian COD atau cash on delivery itu sebenarnya secara mekanisme tanda kutip dia lebih aman. Ya, karena konsumen akan membayar ketika barang sudah sampai ke lokasi. Nah, ini penting karena dari data pengaduan di LKI memang 33% pengaduan konsumen terkait dengan e-dagang atau e-commerce itu 33% barang yang dipesan tidak sampai dengan berbagai alasan. Nah, dengan sistem COD ini sebenarnya lebih safe bagi konsumen. Tetapi memang persoalannya adalah tadi yang saya katakan di media bahwa ini persoalan hulunya karena konsumen belum memahami proses bisnis dagang secara digital. Bahwa di situ ada entitas yang banyak yang harus diperhatikan konsumen. Selain tadi kata Mbak Arsy, ada pedagangnya, ada sellernya, ada kurirnya dan segala macam. Minimal ada 3. Nah, di dalam konsumen melakukan komplain, sebenarnya apa yang bisa lakukan konsumen adalah hak konsumen ya untuk melakukan keberatan yang dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak mengeluh dan mengadu ketika bertransaksi dengan siapapun dan apapun. Tetapi di sini kan konsumen memang nyaris tidak mengetahui bahwa mekanisme komplainnya adalah melalui prosedur yang tertera atau prosedur yang ada, bukan ke kurirnya. Sekali lagi ini karena ketidakmengertian konsumen di satu sisi, dan di sisi lain memang edukasi pada konsumen secara keseluruhan memang masih minim. Ini kan sebenarnya ironi ya, paradoks secara sosiologis Mas Herianda dan Mbak Arsy bahwa ruang digital ekonomi dibuka begitu lebar oleh pemerintah, tetapi sumber daya manusia Indonesia sebenarnya belum cukup welcome, belum mengetahui apa produk knowledge dari bisnis ini. Ini yang kemudian menjadi persoalan hulu dari dagang elektronik ini.
Iya, kalau Anda sebutkan juga ironi begitu ya. Anda juga sempat menyebutkan Pak Tulus bahwa literasi digital tadi yang mesti harus diperbaiki juga bagi seluruh masyarakat begitu ya, terutama dalam hal ini adalah konsumen yang kemudian menjadikan kurir ini kan target begitu. Nah, tapi kalau Anda melihat kalau karena digital literasinya masih rendah, kemudian juga banyak yang harus diketahui lagi oleh konsumen. Anda melihat sebaiknya solusinya seperti apa sih kalau untuk mengantisipasi masalah-masalah ini ke depannya? Ya, solusi secara personal tentu memang konsumen idealnya ketika bertransaksi secara daring terkait dengan belanja online ini memang membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku itu menyangkut misalnya harganya berapa, kemudian kualifikasi barangnya seperti apa, warnanya seperti apa, kemudian mekanisme pengembalian kalau kemudian terjadi masalah seperti apa. Karena memang tidak bisa ketika kita ada masalah kemudian langsung dikembalikan kepada kurirnya. Oke. Karena transaksi pengiriman barang kan kurir hanya mengantarkan. Soal pengembaliannya itu sudah mekanisme atau bisnis yang lain yang itu harus diorder oleh konsumen dengan cara-cara tertentu. Nah, ini yang kemudian konsumen tahunya bahwa barang itu nyampe, kemudian kalau ada masalah langsung ngeklaim kepada si kurirnya. Nah, ini sekali lagi karena ketidakmengertian secara keseluruhan, kedua konsumen kita belum membaca terkait dengan literasi digital yang belum baik. Ini sebenarnya tadi saya katakan ruang digital ekonomi begitu masif dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua, oleh entitas bisnis yang besar, marketplace yang besar, tapi sebenarnya aspek product knowledge dari konsumen kita masih belum memadai. Oke, kita balik lagi sedikit ke ironi tadi Pak Tulus. Kalau melihat video yang viral, beberapa video viral ini ada polanya sama bahwa konsumen begitu protes, kemudian protesnya ke kurir, tapi dengan cara yang kemudian kita lihatnya kok agak gimana gitu ya, memaki-maki seperti itu. Kalau Anda lihat ini apakah sepenuhnya salah konsumen yang memaki-maki atau apa Pak Tulus? Ada yang harus dibenahi di sini? Ya, tentu saja kalau konteksnya menyampaikan keluhannya itu saya kira cukup absah, tetapi sekali lagi konsumen tidak mengerti mekanisme penyampaian keluhannya. Kedua, konsumen menggunakan kalimat atau narasi yang juga kurang pantas, karena apakah dia langsung komplain kepada marketplace-nya atau kepada kurirnya dengan kata-kata yang seperti itu kan sesuatu yang kurang pantas atau bahkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ya. Sebenarnya kalau kurirnya kemudian nakal dalam arti melakukan perlawanan, dia melaporkan ke polisi atau apa, bisa itu konsumen kena pidana, ya karena tindakan yang tidak menyenangkan dan segala macam. Tapi kan harapannya tidak seperti itu. Ini sekali lagi karena aspek sosiologisnya yang masih kurang baik, di mana literasinya masih rendah. Apalagi ini pemain baru, tadi kata Mbak Arsy, pertama kali, dan kalau lihat profilingnya memang seperti itu. Nah, ini PR agar platform digital itu terus-menerus melakukan edukasi, memberikan informasi yang jelas, yang clear kepada konsumen, sehingga konsumen tidak salah dalam melakukan transaksi digital, sehingga tidak perlu kejadian-kejadian yang tidak produktif itu terjadi, dan kemudian malah menjadi persoalan-persoalan yang kurang baik. Oke, Mbak Arsy, gimana sih edukasinya sejauh ini nih melihat beberapa kali permasalahan yang polanya mirip-mirip gitu ya, ada barang tidak sesuai kemudian kurirnya nih yang dimarahi. Kalau Anda melihat edukasinya sejauh ini setelah beberapa kali viral juga begitu, apa yang sudah dilakukan Asosiasi E-commerce, Mbak Arsy? Oke, jadi kalau kami dari Asosiasi E-commerce memang fungsi kami itu 3, Mas, yang menjaga ekosistemnya supaya berjalan dengan baik. Kita juga berizin keperluan dari asosiasi dan juga para platform kepada government ya. Pasti banyak juga kita harus disupport dengan peraturan-peraturan yang mendukung untuk digital ekonomi. Yang ketiga, memang menjaga edukasi konsumen ini supaya konsumen itu terus belanja pintar. Jadi kalau misalnya dilihat tadi di video, kenapa dia marah-marah, kenapa kurirnya itu bilang jangan dirusak barangnya. Karena memang ada perjanjian, ada juga yang tadi disebut oleh Pak Tulus, syarat dan ketentuan dari platform ke kurir. Jika barang rusak dalam perjalanan, itu memang harus ada tanggung jawab dari pihak logistik juga. Jadi baiknya konsumen tahu dulu pada saat dia menerima barang, dia harus mengeceknya dengan dia konfirmasi ke platform.
Jika misalnya barangnya A sudah sesuai, dia harus bayar dalam kurun waktu tertentu. Kalau tidak sesuai, dia pengaduannya lagi di situ. Nanti akan ada pengembalian barang ataupun refund. Jadi kurir ini memang sebenarnya di sini untuk di case itu sudah melakukan tugasnya gitu. Mungkin edukasinya adalah bagaimana kita komunikasinya ya. Kadang kan kita selalu tahu konsumen itu raja gitu, selalu bilang. Tapi bagaimana men-treat raja juga kan juga harus tahu bagaimana syarat ketentuannya gitu. Jadi di sini konsumennya juga memang berkala harus pelan-pelan paham teknisnya. Belanja online seperti apa gitu. Dan kita selalu melakukan edukasi itu. Nah, Mbak Arsy, ini juga saya mau tanyakan, tadi Anda juga singgung sedikit masalah teknis. Setelah jeda saya akan sengaja bertanya bagaimana sebenarnya secara teknis setelah barang itu diterima, sebelum komplain apa dulu yang harus dilakukan. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan.